Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar kalian semua? Apakah kalian sehat selalu? Pada kesempatan ini saya akan membahas film animasi yang berjudul Ferdinand yang dirilis pada tanggal 15 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Blue Sea Studio yang disutradarai oleh Carlos Saldanha. Film ini menceritakan seekor banteng yang menolak untuk berpartisipasi dalam adu banteng. Akan tetapi ia dipaksa untuk bertarung pada pertarungan banteng terhebat di dunia. Sebelum masuk ke inti videonya, saya ingatkan bahwa video ini merupakan full spoiler konten. Film ini diawali dengan sekumpulan anak banteng yang berlatih bertarung. Salah satu anak banteng tersebut bernama Valinti. Kemudian muncullah banteng kecil lainnya yang bernama Ferdinand. Ferdinand adalah banteng yang berbeda dengan banteng lainnya. Ia lebih suka merawat bunga daripada bertarung karena ia tidak menyukai kekerasan. Namun karena pendiarannya tersebut, ia tidak disukai oleh teman-temannya. Lalu datanglah seseorang yang akan memilih banteng adu untuk bertarung dengan seorang matador. Banteng dewasa pun bertanding untuk menunjukkan kekuatannya dan ayah Ferdinandlah yang terpilih. Ferdinand merasa sedih karena akan ditinggal sang ayah. Namun ayahnya meyakinkannya bahwa ia akan kembali dan mengalahkan sang torero. Namun setelah beberapa waktu sang ayah tak kunjung kembali yang membuat Ferdinand kecewa dan juga khawatir. Banteng lainnya pun berkata bahwa ayah Ferdinand itu lemah dan kalah bertarung. Mendengar hal tersebut, Ferdinand sangat kecewa dan memutuskan untuk kabur dari tempat tinggalnya. Setelah berhasil kabur, Ferdinand pun dipertemukan dengan gadis kecil yang bernama Nina, anak perempuan dari petani bunga. Di sana Ferdinand dipelihara dengan kasih sayang sampai tumbuh dewasa. Singkat cerita, hari festival kemban pun tiba. Nina bersiap-siap ke kota akan merayakan festival dan ingin mengajak Ferdinand. Akan tetapi ayahnya melarangnya karena Ferdinand bukan lagi banteng kecil melainkan banteng dewasa yang bertubuh besar. Ferdinand yang ditinggal sendiri pun berpikir bahwa banteng yang besar akan lebih berguna dibandingkan pada saat ia masih kecil. Ferdinand akhirnya memutuskan untuk menyusul Nina ke kota. Ferdinand sangat senang karena di sana banyak sekali bunga dan juga suasana di festival sangat ramai. Setelah bertemu dengan Nina, Ferdinand mengalami hal yang buruk. Ia disengat oleh lebah yang membuatnya berteriak kencang dan orang-orang di sana ketakutan, sehingga festival jadi kacau. Akibat kekacauan tersebut, Ferdinand ditangkap dan dibawa ke peternakan banteng. Nina pun sangat sedih atas kejadian tersebut. Setelah beberapa waktu, Ferdinand sampai di tempat peternakan, di mana tempat tersebut merupakan peternakan milik Tuan Morono, yaitu peternakan waktu ia masih kecil dulu. Ferdinand menyadari hal tersebut. Ia meronta-ronta dan ingin melarikan diri, akan tetapi Tuan Morono memerintahkan anak buahnya untuk memanggil kambing penenang untuk membujuk Ferdinand agar tidak mengamuk. Ferdinand pun mulai tenang dan mau diajak masuk ke peternakan. Di sana ia kembali bertemu dengan teman-teman lamanya. Saat tengah malam di mana suasana sedang sunyi, Ferdinand memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi peternakan tersebut dijaga dengan ketat dan dikelilingi oleh pagar yang dialiri listrik. Ferdinand pun tersengat. Dan di sana Ferdinand bertemu dengan 3 ekor kuda. Kuda tersebut menertawakan aksi Ferdinand itu dan mengatakan bahwa Ferdinand tidak akan bisa meninggalkan peternakan tersebut. Mengetahui hal itu, Ferdinand masuk ke kamarnya dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya datanglah seorang pria yang bernama Tuan Pinero. Kedatangan pria tersebut bertujuan untuk memilih banteng yang akan bertarung dengannya. Adegan pun berpindah di mana para banteng mulai berkumpul untuk diseleksi.
Ferdinand pun merasa kebingungan karena ia tidak menyukai kekerasan. Tiba-tiba Valenti mendatanginya dan menantangnya bertarung. Tapi sebelum itu datanglah banteng lainnya yang bernama Kuapu menyerang Valenti dan mengatakan bahwa dia yang akan menang dan dipilih oleh Tuan Pimero. Setelah mengatakan hal tersebut, Kuapu tiba-tiba pingsan. Melihat Kuapu pingsan, Ferdinand khawatir dan berlari ke arahnya. Banteng lainnya pun ikut berlari dan arena seleksi pun jadi kacau. Melihat kejadian itu, Tuan Pimero mengatakan ke Tuan Morono bahwa ia tidak menemukan banteng adu terbaik dan tidak akan ada matador yang akan menggunakan peternakannya lagi. Teman-teman Ferdinand pun merasa kecewa dan mengatakan bahwa Ferdinand lah yang menyebabkan kekacauan tersebut, sehingga tidak ada banteng yang dipilih oleh Tuan Pimero. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba terdengarlah suara Kuapu yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke pertunjukan dan akan menjadi terkenal. Akan tetapi Kuapu dibawa ke rumah jagal dan banteng yang tidak bisa bertarung akan dijadikan daging cincang. Keesokan harinya para banteng berlatih keras karena takut dibawa ke rumah jagal, seperti Kuapu. Ferdinand mendatangi teman-temannya dan mengajak mereka untuk keluar dari peternakan tersebut. Dia mengatakan bahwa di luar kehidupan jauh lebih baik daripada di dalam peternakan. Valenti pun berkata bahwa jika ia ingin keluar dari peternakan tersebut, satu-satunya jalan adalah mengalahkan matador di arena. Mendengar hal itu, para banteng pun menolak ajakan Ferdinand untuk kabur. Di malam harinya, Ferdinand mengajak si kambing untuk kabur bersama. Ferdinand berkata bahwa dia akan membawa si kambing bertemu dengan Nina dan Nina akan mencintainya. Si kambing pun menyetujui ajakan tersebut, dan dalam usahanya untuk kabur, Ferdinand meminta bantuan kepada para landak untuk mencarikan jalan keluar dikarenakan peternakan tersebut tertutup rapat. Dalam perjalanan untuk kabur, Ferdinand sampai di suatu ruangan. Di sana ia melihat foto ayahnya dan juga tanduk-tanduk para banteng yang kalah dalam pertarungan. Setelah melihat hal tersebut, Ferdinand memutuskan untuk kembali dan meyakinkan teman-temannya untuk kabur. Karena jika ia tidak kabur, maka mereka akan berakhir seperti para banteng yang ada di dinding tersebut. Akan tetapi Valenti tidak percaya kepada Ferdinand karena dia menganggap Ferdinand adalah banteng pengecut. Valenti menantang Ferdinand untuk bertarung, akan tetapi Ferdinand pun menolaknya. Valenti memaksa dengan mengatakan bahwa ayah Ferdinand itu lemah sepertinya. Mendengar hal tersebut, Ferdinand pun melawan Valenti yang membuat tanduk Valenti patah. Tanpa disadari, Tuan Pimero menyaksikan pertarungan tersebut dan menunjuk Ferdinand sebagai banteng yang akan melawannya nanti. Sedangkan Valenti akan dibawa ke rumah jagal. Ferdinand dan teman-temannya kembali menyusun rencana untuk kabur. Tapi sebelum itu dia ingin menyelamatkan Valenti di rumah jagal. Dia pun mencari Valenti dan akhirnya ketemu. Dan di sana dia juga menemukan Kuapo yang ternyata Kuapo masih hidup. Mereka pun melalui banyak rintangan untuk keluar dari tempat tersebut. Dan ternyata aksi mereka pun diketahui oleh anak buah Tuan Morono. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, sampai membuat kekacauan di tengah-tengah kota. Hingga tibalah mereka di stasiun kereta. Ferdinand dan teman-temannya memutuskan untuk kabur dengan menggunakan gerbong kereta. Namun Tuan Morono dan anak buahnya berhasil mengejar mereka. Para banteng pun berusaha keras untuk naik ke kereta, hingga tibalah giliran Ferdinand. Akan tetapi, Tuan Morono dan anak buahnya semakin dekat sehingga Ferdinand memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menahan Tuan Morono dan anak buahnya, sehingga Ferdinand pun ditangkap dan dibawa ke tempat peternakan. Ayah Nina melihat hal tersebut di acara berita TV dan segera memberitahukan Nina. Mereka pun segera menyusul Ferdinand. Tibalah waktunya di mana Ferdinand akan bertarung dengan sang matador yang tak lain adalah Tuan Pimero itu sendiri. Ferdinand pun khawatir karena hal inilah yang tidak ia inginkan.
Tuan Pimero terus memaksa dan mendesak Ferdinand untuk melawannya, akan tetapi aksi Ferdinand malah membuat Tuan Pimero ditertawakan oleh penonton. Tuan Pimero merasa dipermalukan, akhirnya ia mengambil tombak untuk menyerang Ferdinand. Saat tombak tersebut melukainya, Ferdinand meraung dan mengangkat Tuan Pimero dengan tanduknya. Hal tersebut membuat para penonton terkejut. Setelah beberapa saat, Ferdinand sadar bahwa itu bukanlah dirinya. Dia adalah banteng yang tidak suka kekerasan. Tuan Pimero kembali untuk menyerang Ferdinand dengan sebilah pedang, akan tetapi Nina datang dan menghentikan aksi tersebut. Para penonton juga ikut menyoroti Tuan Pimero. Melihat hal itu, akhirnya Tuan Pimero meninggalkan arena dengan kepala tegak. Nina pun segera berlari dan memeluk Ferdinand. Adegan pun diakhiri dengan diperlihatkan di mana Ferdinand dan para banteng lainnya telah pindah ke tempat Nina dan hidup bahagia. Dan film pun berakhir, ending yang sangat mengharukan. Oke, itu saja video dari saya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya Argus undur diri, sampai jumpa.